Hai, lomba-lomba, jumpa lagi dong dengan Nisa di sini di acara kesayangan kita, di channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan ngopot boh, kene wae. Nah, kali ini Nisa itu lagi ada di Safari Beach Sigandu Batak. Kayak apa tempatnya? Ini dia. Tuh lihat Bo, tempatnya asik kan? Keren banget kan? Nah, kali ini Nisa itu lagi datang ke sini buat datang ke acara sarasehan dan diskusi sejarah dan budaya Kabupaten Batang. Tahu lah ya, kalau hari ini itu tepat hari jadi Kabupaten Batang yang ke-57. Nah, makanya kita mau diskusi-diskusi tentang sejarah Kabupaten Batang yang ternyata umurnya lebih tua daripada 57 tahun loh. Penasaran? Yuk kita lihat diskusinya yuk. Kali ini nih Nisa lagi bareng dengan dari perwakilan Sekda nih. Kira-kira seperti apa nih ya pendapatnya beliau soal acara ini. Nah, halo Bapak, selamat sore. Saya Nisa Pak dari Ngopot. Boleh disapa dulu Pak, Lomba-Lomba Ngopot. Halo Lomba-Lomba Ngopot. Halo Lomba-Lomba Ngopot. Selamat sore. Oke. Kalau boleh tahu siapa Bapak? Saya namanya Bambang Suryantoro Mbak Nisa. Pak Bambang Suryantoro. Dari? Saya jabatan PLT Kadisdik Kabupaten Batang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Lomba-lomba Ngopot. Nah, pas sedikit tanya nih Pak ya, lomba-lomba Ngopot pasti pada kepo Pak soalnya. Gimana Pak pendapatnya soal acara kayak gini nih, acara sarasehan diskusi budaya? Saya selaku perwakilan dari pemerintah daerah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk acara ini. Karena dengan acara ini anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti akan tahu bahwa Batang itu dulunya seperti apa sih. Barangkali dulu itu soalnya ada kerajaan yang di Batang, dengan berjalannya waktu berubah atau hilang karena ditelan perjalanan sejarah. Lah ini kita gali lagi. Sehingga kalau ketemu sejarah Batang yang dulu, harapan saya anak-anak kita, cucu kita semakin cinta dengan Batang, semakin cinta dengan Indonesia, artinya NKRI terwujud. Begitu Mbak Nisa. Gitu, lomba-lomba Ngopot keren ya Mbak ya. Jadi buat lomba-lomba Ngopot nih biar nggak malu lagi ya soal Batang ya Pak ya. Dan lebih kenal lagi lah ya tentang daerahnya sendiri. Nah Pak, ini kan bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Batang yang ke-57, benar ya Pak ya? Kalau buat Bapak sendiri pesannya untuk Batang ke depannya kira-kira apa Pak di umur ke-57-nya ini? Umur 57 artinya umur yang sudah dewasa sekali, sehingga dengan ulang tahun yang ke-57 ini harapan kami sebagai masyarakat Batang lebih sejahtera, lebih guyup rukun, kemudian Batang menjadi terkenal di mana-mana. Karena selama ini Mbak, kalau kita kumpul, kalau kita nyebut nama Batang itu rata-rata tidak tahu. Iya. Kalau kita nyebut Alas Roban, baru mereka tahu. Baru tahu. Nah, herannya itu ya Pak ya. Makanya dengan acara ini semoga mereka tahu bahwa Alas Roban adalah bagian dari Batang. Begitu Mbak Nisa. Oke, nah satu lagi nih Pak, pesannya buat anak-anak muda nih Kabupaten Batang, lomba-lomba Ngopot di rumah, pesannya apa nih Pak kira-kira buat semuanya? Jadi untuk anak-anak semua dengan Batang yang usianya ke-57, cintailah daerah sendiri. Jangan malu mengakui kalau kita itu asli Batang. Soalnya Batang semakin kesini ke depan pasti semakin terkenal. Jadi jangan malulah mengakui saya asli Batang dengan ngapaknya, nyongnya, W-nya. Jangan malu. Seperti itu Mas. Wow. Jeru ya Mbak ya, Dip, jangan malu mengakui dari Batang, itu pesannya. Diingat ya lomba-lomba Ngopot, jangan sampai lupa nih Mbak, jangan malu-malu. Ojo isin-isin ya berarti ya Pak ya. Wow, keren banget nih pesan-pesannya buat lomba-lomba Ngopot. Oke, berarti sekian Pak, terima kasih udah mau main-main ke lomba-lomba Ngopot. Bye lomba-lomba Ngopot.
sarasehan dan diskusinya tadi. Siapa dia? Ini dia. Beliau adalah Pak Fatoni dari Jejak Sailendra. Nah ini gini, jadi ada hal yang menarik tadi pas bapaknya itu lagi berbicara. Jadi tadi itu menyampaikan bahwa kalau Batang itu ternyata jauh lebih tua. Lebih dari 57 tahun. Kok itu bisa Pak? Boleh mungkin disampaikan ke Lombo-Lombo Ngopot Pak. Secara legal formal memang berdiri 8 April 1966 Iya. sejak setelah kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Itu ada sejarah sendiri, sejarah kembalinya dari Kabupaten Pekalongan menjadi Kabupaten Batang. Akan tapi sebelum itu ada yang namanya bubak pembuka pertama kali. Nah yang kita cari itu pembukaan pertama kali Kabupaten Batang itu dari mana? Sebab yang kita sitir itu yang namanya Ki Ageng Baurekso menjadi Adipati Kendal itu juga diperintah untuk membuka alas roban itu Batang dan membuka alas gambiran itu Pekalongan. Saya kira itu sehingga ada dimungkinkan bubaknya adalah sekitar tahun itu. Adapun berdirinya secara legal formal 8 April 1966 itu juga betul juga. Oke. Jadi gitu Mbok, fakta menariknya adalah mungkin secara legal kita berdiri itu tahun 66 setelah memisahkan diri dari Pekalongan. Betul. Tetapi faktanya bubaknya Batang itu jauh lebih tua dari itu. Bahkan saat Baurekso yang mana zaman Mataram berarti ya Pak. Itu Lombo-Lombo Ngopot. Nah Pak, kira-kira di peringatan HUT Hari Jadi Batang yang ke-57 ini nih ya, ada pesan-pesan nggak buat Lombo-Lombo Ngopot sekalian di rumah? Ya, halo Lombo-Lombo Ngopot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya adalah mari kita saling menghargai, mari kita saling menjaga kerukunan. Jangan lupa dengan kerukunan kita akan menjadi lebih maju. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak pesan-pesannya. Oke. Nah Lombo-Lombo Ngopot, kalau tadi udah ada Pak Tony dari Jejak Sailendra, aku juga ada narasumber lain yang juga datang ke acara ini. Tada! Dengan Bapak siapa Pak? Pak Turadi. Pak Turadi. Nah Pak Turadi ini tadi bareng-bareng diskusi di sana, bahas tentang Kabupaten Batang ya Pak ya. Betul. Nah, pengen tanya nih Pak buat Lombo-Lombo Ngopot, kira-kira dengan adanya acara sarasehan dan diskusi Kabupaten Batang tuh kira-kira gimana tanggapannya Pak? Ya, ini sesuatu hal yang positif karena dari berbagai elemen masyarakat atau dari para penggiat budaya ini yang jumlahnya tak terhitung, ini mau bergabung untuk membangun Batang kembali menemukan jati diri dan identitasnya. Iya. Kira-kira begitu. Keren. Ya emang seneng sih. Aku juga sebagai ini juga ikutan seneng Lombo-Lombo Ngopot. Nah buat pesan nih Pak ya. Ini kan Hari Jadi Batang, HUT Batang. Kira-kira pesannya buat Lombo-Lombo Ngopot, warga masyarakat Batang apa? Yang pertama, mari kita mulai bangga sebagai sebagai warga masyarakat Batang. Karena masyarakat Batang ini dilihat dari sudut pandang sejarahnya luar biasa. Batang sebagai cikal bakal Mataram kuno atau Batang sebagai pintu masuk peradaban kuno. Batang juga sebagai cikal bakal lahirnya dinasti Wongso Sailendra, dan Batang juga diyakini sebagai cikal bakal peradaban Nusantara. Sehingga dengan demikian menurut saya Batang ini sebagai miniatur Indonesia. Mari kita anak-anak muda sekalian, anak-anak muda seluruh Batang untuk mulai mencintai daerah kita Kabupaten Batang. Jadi oleh orang bijak mengatakan Batang ini bangsa tangguh. Bangsa tangguh. Ya, Batang ini bangsa tangguh. Menurut orang sepuh, walaupun kita dalam posisi sedang butuh, tapi tidak pernah mengeluh. Wih, luar biasa Lombo-Lombo Ngopot. Nah itu tadi pesannya buat Lombo-Lombo Ngopot di HUT di Hari Jadi Batang ke-57 ini. Nah kira-kira nih saya mau wawancara narasumber siapa lagi? Stay tune. Nah Lombo-Lombo Ngopot, kalau tadi udah dari banyak banget narasumber, kali ini aku juga sudah bareng nih ya. Ini saya udah bareng berdiri di samping orang penting yang mana dari Pak Sekdin Disdikbud Kabupaten Batang. Tada!
Pak boleh disapa dulu lomba-lomba ngopot. Oh, iya. Hai lomba-lomba ngopot. Hai lomba-lomba ngopot. Wih, Apa kabar? Widih itu. Tentunya kabar baik sehat. Amin, semoga sehat Iya, semuanya. amin, amin. Disapa langsung sama Pak Sekdin. Nah Pak, tadi kan sudah ada bareng acara diskusi tadi ya Pak ya. Iya. Untuk Pak Sekdin sebagai orang pemerintahan pastinya dan warga Batang juga pastinya bukan pesan ya, kesannya apa? Tanggapannya tuh apa dengan acara-acara seperti ini? Oke. Yang jelas yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi penghargaan yang setingginya untuk teman-teman komunitas ini, untuk komunitas Tidak penggiat menyalahkan. kebudayaan ya, komunitas penggiat kebudayaan, di mana ini sudah barang tentu bagian dari bagian dari penguatan apa nguri-nguri budaya yang ada di Kabupaten Batang tentunya, di mana dalam diskusi itu kita melihat betapa semangatnya teman-teman komunitas untuk menyajikan sebuah gagasan, untuk menelusur sebuah peradaban Kabupaten Batang, sejarah Batang, mulai dari zaman Majapahit, zaman Mataram dan sebagainya sampai dengan di era setelah kemerdekaan. Ini sangat luar biasa dan ini ada bahan literasi, bahan literasi bagi masyarakat untuk mengerti siapa sebenarnya Batang itu. Batang, apa itu sebenarnya Batang itu dan dari mana peradaban itu berasal. Ini perlu karena tadi disampaikan bahwa kemajuan sebuah daerah itu adalah tidak lepas dari Sejarahnya. sejarah ataupun peradaban mereka. Itu saling berkesinambungan. Jadi ini sekali lagi saya mengapresiasi. Kami selaku dunia juga mengapresiasi. Insya Allah kami akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi giat-giat mereka dan akan kami kawal. Langsung dikawal Bo. Ditonton lomba-lomba ngopot Siap. Pak. Lomba-lomba Insya Allah, ngopot siap mengawal kami juga mau dukungan ini. masyarakat juga biar kami bisa mengawal teman-teman. Oke. Dan barang tentu membina, memfasilitasi serta memediasikan apa yang menjadi apa ada yang menjadi kemauan teman-teman, harapan teman-teman untuk bisa menelusur kembali sejarah asli Batang gitu. Tuh gitu lomba-lomba ngopot. Ya. Siap mengawal, siap memfasilitasi, kita pun siap mengawal. Betul netizen lomba-lomba ngopot. Nah Pak, kira-kira karena ini kan bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Batang ya, yang ke-57 itu. Kira-kira ada pesan-pesan apa buat lomba-lomba ngopot di rumah seputar Hari Jadi Batang ini? Mari kita jadikan hari jadi atau ulang tahun Kabupaten Batang yang ke-57 tahun 2023 ini tentunya ini bahan evaluasi kita. Kita mau nggak mau, suka nggak suka harus siap mentransformasi diri, harus mengupdate diri. Ini zaman digital, ini zaman peradaban yang lebih maju. Jangan sampai kita kehilangan tonggak, kehilangan fondamen jati diri. Makanya momen kegiatan ini sangat penting ketika ini akan menelusuri sebuah peradaban Kabupaten Batang, sehingga nanti apa sih yang bisa menjadi karakter yang kita gali dari peradaban ini dan menjadi sebuah karakter kita yang nanti insya Allah karakter-karakter yang baik itu bisa kita lanjutkan dan kita teruskan di era zaman yang sudah semakin sekarang ini dapat dikatakan dengan transformasi teknologi, kemudian zaman katanya orang zaman milenial, namun demikian jangan sampai kita ada degradasi moral, degradasi karakter. Itulah maka kita perlu tongkat, perlu pijakan, perlu pegangan. Mengupgrade tapi tidak lupa dengan jati diri. Intinya itu lomba-lomba jeru ya Mbak ya. Tapi memang itu kenyataannya. Nah itu tadi pesannya langsung dari Pak Sekbid Dikbud kita Kabupaten Batang. Terima kasih Bapak sudah mau sharing-sharing dengan lomba-lomba. Sama. Wow, ternyata banyak banget Bu komunitas dan narasumber dan juga banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat. Tunggu. Ada satu lagi narasumber yang harus banget nih kita wawancara. Sini deh. Permisi, selamat malam. Mas Sutikwa, bener ya? Bener. Ini dari salah satu komunitas Batang Way. Karena lagi gabut, langsung kita celik aja. Mau wawancara sebentar boleh ya? Boleh. Pak, nah lomba-lomba ngopot ini itu salah satu, tapi agak deket ya. Oke. Nah, tadi Mas Sutikwa ini itu merupakan salah satu orang yang join di acara sarasehan dan diskusi sejarah ini. Nah, Mas mau tanya-tanya sebentar nih ya, sedikit aja kira-kira dari hasil diskusi tadi,
ada hal yang perlu di-share ke Lombo-Lombo Ngopat nggak sih? Boleh. Apa tuh kira-kira? Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin mungkin bahasa yang saya keluarkan nanti campur aduk. Oh nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara diskusi tentang sejarah, dongeng-dongeng sejarah ngopo tentang sejarah itu sudah sering kali. Sudah sering kita lakukan, tapi hanya jalan di tempat. Belum ada istilahnya yang action itu sampai ke final. Oh gitu. Karena banyak hal, salah satunya kurang apresiasi atau respon dari pihak Pemda, jujur saja. Waduh, agak pedes ini. Iya, gitu. Ternyata kurang apresiasi. Iya, ya Oke. alasan mereka banyak dari apa namanya yang paling krusial itu anggarannya susah dan Anggaran. sebagainya. Karena segala bentuk kegiatan itu kan pasti ada itunya. Ada itunya, Boy. Yang ternyata selama ini Iya. sulit apresiasinya. Baru tahu ini kalau nggak Iya. disampaikan. Tapi semoga ini bukan ada niat untuk mendiskreditkan satu pihak, tapi semoga dengan ini nanti kedepannya jauh lebih baik. Ini kan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Batang ya. Nah, kira-kira pesannya apa nih buat Lombo-Lombo ataupun Pesannya, buat Pemda mungkin iya. di hari jadi Batang ini nih? Ya seperti yang tadi sudah menjadi kesimpulan bersama bahwa meluruskan sejarah. Oke. Yang pertama, Batang itu sudah ada sebelum kemerdekaan. Itu diluruskan Oke. dan kita juga tidak patut untuk memungkiri tentang terbentuknya kembali. Bukan berdirinya ya, diluruskan terbentuknya kembali tentang Kabupaten Batang pada tahun 1966. Nah, yang perlu disampaikan ke publik, Pemda itu kan juga punya media. Ya. Nah, itu literasinya dipenuhi lagi, jangan gitu. seperti yang sudah-sudah tentang bupati-bupati sebelum 66 itu tidak ditampilkan gitu. Oke, jadi gitu Mbak pesannya lebih ke mengulik lagi sejarahnya itu sebenarnya seperti apa biar Iya. nggak jalan di tempat gitu Iya, ya. betul. Tuh, buat Lombo-Lombo Ngopot pesannya itu deep banget. Nah, seperti apa nih ya kira-kira pesan-pesan dari narasumber lain? Makanya stay tune nih Lombo-Lombo Ngopot karena aku masih mau cari lagi. Oke, thank you Mas. Makasih. Nah, Lombo-Lombo Ngopot kalau tadi udah banyak banget nih ya wawancara ngobrol-ngobrol sama narasumber ada dari Jejak Sailendra. Kali ini Nisa udah bareng duduk bersama dengan orang yang sangat amat penting di kegiatan ini. Jadi sekarang Nisa berada duduk bareng dengan Pak Caswiono Rusdi, betul ya Pak ya? Betul. Nah, Lombo-Lombo Ngopot beliau ini adalah pensupport terbesar, the biggest supporter of this session di acara ini. Nah Pak, sebenarnya aku butuh mau tanya Pak, kenapa sih Pak mau menginisiasi acara seperti ini tuh kenapa? Ya, jadi ada sebuah khas semboyan ya yang dulu udah digaungkan oleh banyak para filosof bahwa tidak ada negara yang maju kalau tidak menghargai sejarah. Betul, banyak Ya. banget iya. Sama juga artinya tidak mungkin daerah itu maju kalau tidak tahu dan tidak mengenali sejarah kearifan peradaban di masa lalu. Jadi kuncinya adalah kalau sebuah negara mau maju maka hargailah sejarahnya. Sama juga kalau daerah itu mau maju mesti harus bisa menggali peradaban-peradaban di masa lalunya sebagai modal untuk membangun dan membangkitkan peradaban di masa depan. Gitu kira-kira. Berarti kira-kira kurang lebih alasannya kenapa mau bikin acara seperti ini biar kita lebih tahu lagi. Ya karena kita membutuhkan sebuah ruang edukasi dan literasi kepada publik tentang sejarah yang sebenarnya. Kenapa begitu? Karena kita sadar bahwa ada reduksi terhadap sejarah Kabupaten Batang. Ada reduksi? Ya. Kaget gak Bo? Ada reduksinya. Betul. Tentang sejarah Batang yang kita ketahui. Terus berarti gimana itu Pak? Kenapa kok disebut reduksi? Karena negara ini menetapkan Batang berdiri pada tahun 8 April 1966. Yap. Usianya berarti 57 tahun. Kok Yap. pendek sekali? Nah, iya itu. Padahal menurut sejarah dan bukti-bukti otentik sejarah yang sudah ditelusuri oleh para pegiat sejarah menunjukkan bahwa Batang itu berdiri jauh sebelum itu, yaitu pada tahun 1614 Masehi. Era Mataram tadi ya Pak? Iya, berarti usianya sekarang kira-kira sudah 409 tahun. Ini sejarah yang panjang.
Nah, kenapa? Karena sejarah yang panjang itu menyimpan kearifan dan peradaban-peradaban yang besar. Maka kalau ini tidak diakui, kita jadi kerdil, jadi kecil. Nah, akhirnya kita nggak punya modal untuk bergerak di masa depan. Itu Mbak kira-kira kenapa mau nih mensupport acara diskusi sejarah seperti ini. Nah, karena ini kan masih bertepatan dengan HUT peringatan Hari Jadi Batang nih ya, yang ke-57 tadi ya, yang menurut undang-undang gitu kan. Iya. Pesan-pesannya. Menurut sejarah formal. Ya, menurut sejarah formal yang dilegalkan oleh undang-undangnya tadi gitu ya. Kira-kira pesan-pesannya apa nih buat Lombo-Lombo Ngopot? Kita manggilnya Lombo-Lombo Ngopot. Oke, para Lombo-Lombo Ngopot, saya tegaskan bahwa besok pada tanggal 8 April 2023 itu, mohon maaf, adalah sejarah kembalinya Kabupaten Batang dari Pekalongan yang ke-57, bukan sejarah berdirinya. Berdirinya Batang pada tahun 1614. Sedang tahun 1966 adalah sejarah kembalinya Kabupaten Batang dari Pekalongan menjadi kabupaten yang mandiri bernama Kabupaten Batang. Itu kira-kira pesannya, Mbok. Iya. 1966, 8 April 1966 itu merupakan hari kembalinya Batang, bukan hari jadinya Batang ya, Lombo-Lombo Ngopot. Nah, itu tadi tuh pesan singkat yang ternyata bermakna dalam dari Pak Cas yang ternyata sudah berbesar hati menyelenggarakan acara diskusi seperti ini. Nah, buat Lombo-Lombo Ngopot stay tune ya, karena aku masih banyak banget nih narasumber-narasumber lainnya yang pastinya nggak kalah berbobot. Oke, Bob? Nah, Lombo-Lombo Ngopot nih, ada satu lagi nih tokoh penting dalam acara ini, dalam diskusi tadi. Kalau beliau nih ya udah tahu banget, udah apal banget ya namanya sejarah Batang seluk-beluknya seperti apa. Dan dari tadi itu ada statement yang sedikit mengulik kali ya, kayak bikin gatel. Ternyata Batang itu berdiri sudah lebih dari 57 tahun, benar Bapak ya? Jauh banget. Jauh banget bahkan, kok bisa? Kata siapa itu Pak? Coba aja kita lihat stempelnya ya. Stempel Batang ini kan salah satunya ada prasasti gitu kan. Yang paling tersohor tentu Soejomerto. Iya. Artinya ketika bicara Soejomerto, disitulah kita bisa mengenal Sailendra. Yap. Sailendra ini pendiri dinasti bahkan sampai ke Asia Tenggara. Iya. Ya kan? Iya. Di situ coba lihat di prasasti Garulat, yang di Malaysia, di Ligor ya kan, yang di Thailand itu sampai yang Tigo di Vietnam itu kan menyebut dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra tentu awal mulanya memang di Batang. Awal mulanya? Awal mulanya di Batang. Di mana itu? Itu tercatat rapi di Batu. Soejomerto itu. Reban itu ya? Reban. Dan itu jelas salah satu bukti otentik. Di samping prasasti-prasasti yang lain, ada prasasti Kepoko, prasasti Wutit, Buntit, gitu kan. Ada prasasti di Indrokilo, Ngemo, terus di di Semampir, terus ada juga prasasti di Kupang. Ya? Dan yang paling banyak memang di Batang. Di Batang? Batang. Artinya ketika kita bicara Batang itu komplit. Ketika kita bicara penyerbuan ke Vietnam tentu menggunakan kapal. Betul. Nah, di Batang sampai hari ini faktanya masih ada galangan kapal. Ini seperti ini nih, galangan kapal nih. Kira-kira kita begitu. Kapal nih, Bo. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak di bawah kita. Batang ini sudah sangat luar biasa dari zaman dulu. Dan jangan lupa ketika di era awal Islam pun tentu ya ada Wonobodro gitu ya. Ada Ujung Negoro. Tentu juga ada kadipaten-kadipaten yang ikut mensukseskan meskipun gagal penyerbuan ke Batavia. Ya. Para pejuang Batang ini kan terkenal. Yap. Ada Baurekso, ada Mandurorejo gitu kan. Mandurorejo tercatat sebagai Adipati Batang. Yap. Uposonto itu jelas. Adipati Batang dan dia mertuanya Sultan Agung. Iya. Nah, jangan sampai cerita pahlawan-pahlawan Batang itu hilang. Itu. Saya tadi agak sedikit penasaran nih Pak, dengan tadi Batang itu ternyata tidak hanya usianya 57 tahun. Apakah itu berarti denial itu apa ya? Apakah berarti itu memungkiri
legalitas kita. Kan legalitas kita kan memang 57 tahun karena dilegalkan tahun 66. Enggak memungkiri kita laki-laki kita nggak bisa terkonfrontasi dengan perjuangan yang memperjuangkan sampai dengan hari ini 57 tahun. Karena memang mereka pada waktu itu kan terbatas waktunya. Jadi yang bisa diperjuangkan adalah mengembalikan lebih dahulu ke Kabupaten Batang itu sendiri yang pada masa silamnya sudah ada. Kalaupun akhirnya menjadi semacam mereduksi sejarah kita, itu tidak kesengajaan mereka. Kalau mereka hidup di era sekarang, mungkin mereka juga akan seperti kita. Karena mungkin urgensinya pada waktu itu lebih urgen untuk memisahkan diri terlebih dahulu, kemandiriannya terlebih dahulu ya, daripada menyokong kembali, menilik kembali sejarah. Betul. Jadi kita tetap apresiasi Mbah Muhari dan teman-teman yang sudah mengembalikan Batang itu kepada porsi kadipatennya. Bahkan kalau boleh dibilang kalau Mbah Muhari dan kawan-kawan hidup pada era kita, sekarang yang prasasti sekarang bisa dikirim lihat WhatsApp dan sebagainya, mungkin beliau pun akan melakukan hal yang sama dengan kita. Kira-kira begitu. Berarti memang tidak ada niatan untuk denial atau untuk memungkiri gitu ya Pak. Nah, satu Pak, di hari bertepatan dengan hari jadi Batang yang ke-57 ini, kira-kira ada pesan-pesan apa buat lomba-lomba ngopot yang ada di rumah tentang Kabupaten Batang? Ada pesan apa Pak? Saya pesan sama teman-teman lomba-lomba ngopot di seluruh Batang itu untuk lebih tajam dalam menganalisa gitu ya, menganalisa bahkan cerita rakyat. Kenapa ceritanya ini seperti ini bisa berbeda dengan versi yang lain? Contoh tadi juga dikemukakan ada perbedaan di Kendal, Pekalongan, bahkan Batang. Nah, narasi ini yang harus kita sinkronkan, bukan dipaksain disinkronkan, enggak. Tetapi kan ada dasar, ada dasar kenapa sih ini bisa berbeda gitu. Nah, tentu teman-teman lomba ngopot ini harus lebih peduli. Oh, sejarah kampungnya masing-masing gitu kan. Dimulai dari kampungnya masing-masing, dia akan bergerak ke entitas yang lebih besar. Nah, lomba-lomba ngopot akhirnya selesai sudah acara diskusi sejarah kali ini. Dan ternyata banyak banget komunitas-komunitas yang datang. Ada tadi tuh di Jejak Sailendra, Batang Heritage, Batang Way, Batang Galeri, dan banyak banget pecinta-pecinta sejarah yang datang pada hari ini dengan membawa argumentasi-argumentasi yang sangat menarik ternyata lomba-lomba ngopot. Nah, tepat di hari ulang tahun Kabupaten Batang kali ini yang ke-57, Nisa juga mau mengucapkan selamat hari jadi Batang yang ke-57. Semoga buat lomba-lomba ngopot dan semua rakyat Batang, warga masyarakat Batang, dengan adanya tontonan ini nih, dengan adanya vlog kali ini bisa mengedukasi dan menghibur kalian semua. Dan juga jangan lupa nonton episode-episode Ngopot Mbak yang lain, karena pastinya kita akan selalu menghadirkan tayangan-tayangan yang mengedukasi, menghibur kalian, menjadi tontonan yang berbobot lah pokoknya. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe tayangan ini. Dan sampai jumpa di next episode. Bye lomba-lomba ngopot.